Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari, yang tepatnya berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kita bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar, nyata bagi hidup kita, sehingga pada hari ini, pada hari Minggu 31 Juli 2022, pada akhir bulan Juli ini kita ada. Semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, dengan kasih Kristus saya mengajak, mari kita datang mencari wajah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, bahkan teristimewa, biarlah setiap kita boleh meringankan langkah kaki kita menuju ke rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus di mana kita ditempatkan. Mari kekasih Kristus, kita memuliakan Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Mazmur pasal 123 ayat 1. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan-Mu, segala yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan melihat hati kita. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang menaati kehendak Tuhan. Dengan kata lain, bukan berapa besar jumlah persembahan yang kita berikan, itulah yang menjadi ukuran. Namun sejauh apa kita telah menaati kehendak Tuhan, itulah yang menentukan. Walaupun yang kita berikan berjumlah besar,
Namun bila persembahan itu dipersembahkan dengan sikap yang tidak menghormati Tuhan, maka sia-sialah yang kita lakukan. Tapi saudara ingat, persembahan yang kecil pun kalau diberikan dengan motivasi yang sama, maka tidak ada gunanya juga. Oleh sebab itu, saudara harus memperhatikan. Sebab pada dasarnya, persembahan merupakan ungkapan dari sikap hati yang menghormati Tuhan. Oleh karena itu, bila kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dengan menaati kehendaknya, barulah persembahan yang kita beri akan berkenan kepada Tuhan. Ingat, persembahan yang sejati adalah hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Hal ini terlihat dari ketetapan yang Tuhan sampaikan di dalam Imamat pasal 1. Di situ ia mengutarakan berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh umatnya agar persembahan mereka berkenan kepadanya. Melalui ketetapan, yaitu bahwa korban tersebut haruslah berupa ternak, jantan, dan tidak bercela. Ia menguji sikap hati mereka. Ia menguji sikap hati mereka. Apabila umatnya sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan, maka mereka akan menaati kehendak Tuhan tersebut. Singkat kata, Tuhan bukan hanya memperhatikan apa yang kita lakukan secara lahiriah, namun Tuhan juga menimbang sikap hati yang melatar belakangi tindakan yang kita kerjakan tersebut. Kekasih Kristus, kita bersyukur anugerah Tuhan telah menolong kita sampai kepada akhir bulan Juli pada tanggal 31 Juli hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, sepatutnya juga kita harus melakukan bagian kita dengan ketaatan, mempersembahkan hidup kita yang terbaik sebagai persembahan yang hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini dengan kita membuktikan kalau Tuhan memberkati kita. Mari kekasih Kristus, ringankan langkahmu menuju rumah Tuhan. Bersekutu bersama dengan tubuh Kristus yang telah Tuhan tentukan untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Kekasih Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau layak menerima semua yang terbaik yang ada di dalam hati kami. Karena sesungguhnya seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Engkau layak menerima ketaatan kami. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja dan penguasa atas segala yang ada di alam semesta ini. Engkau patut untuk dipuji dan menerima hormat kami. Sebab Engkaulah Allah yang sejati dan tidak ada yang lain seperti Engkau. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami untuk semua kehendak-Mu yang belum kami taati di dalam hidup kami. Baharuilah hati kami, baharuilah batin kami. Berikan kepada kami hati yang taat, hati yang taat, hati yang taat. Dan jauhkanlah hati yang keras dari hati kami. Jauhkanlah hati yang keras dari hati kami. Jauhkanlah hati yang keras dari hati kami. Oleh pertolongan dan anugerah-Mu, kami akan melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang telah kami alami sepanjang malam, hingga kami ada pada pagi hari ini di akhir bulan ini dengan penuh kasih,
Engkau telah menolong diri kami dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kami hadapi. Dengan penuh setia Engkau senantiasa menyertai dan memberkati diri kami di setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau embankan atas bahu kami. Tidak pernah Engkau lalai di dalam memelihara hidup kami, dan tidak pernah sekalipun Engkau alpa di dalam menuntun hidup kami. Sungguh Tuhan, tak sekalipun kami kekurangan akan kebaikan-kebaikan-Mu. Sebaliknya kemurahan-Mu kami alami secara berlimpah-limpah di sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat Bapa. Tuntun kami selalu dalam kebenaran demi Yesus yang hidup. Kami berdoa dan hamba menyerahkan seluruh jemaat, seluruh keluarga, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudari hamba yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu turun atas kami semua, ya Allah. Kasihanilah kami Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, berkati kami. Hamba mohon kasih-Mu menuntun kami untuk hari ini, sepanjang hari ini, pada akhir bulan ini. Biar setiap kami boleh mengintrospeksi diri, melihat kembali apa yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Berkat-berkat jasmani rohani yang telah kami terima secara berkelimpahan. Biarlah tetap mengajar kami untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hidup kami hadapi dengan ucapan syukur, bukan dengan keluhan-keluhan. Apapun yang sudah ada pada kami ucap syukur ya Tuhan. Sebab Engkau sangat peduli kepada kami. Engkau memperhatikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua pagi hari ini. Spesial bagi mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Dengan 1 tahun usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Mengajar mereka lebih taat lagi. Lebih setia dan bersyukur. Biarlah hidup mereka dipersembahkan untuk Engkau. Dan pakai hidup mereka bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba tetap berdoa bagi mereka yang sakit. Hamba tetap percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dan janji-Mu ya dan amin. Kematian-Mu di atas kayu salib membuktikan Engkau mengasihi kami, Engkau peduli kepada kami. Sebab itu semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh jasmani kami, karena kelalaian kami, karena keserakahan kami, karena ketidaktaatan kami, sehingga kami mengalami kesakitan. Tuhan ampuni kami, dan biarlah pagi hari kami serahkan semua itu kembali ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, jamah setiap tubuh kami yang sakit. Dan biarlah tangan-Mu yang berlubang paku, tubuh-Mu yang terpecah-pecah, menurunkan kekuatan kesembuhan itu bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit, semua pekerjaan si jahat, roh-roh penyakit, aku perintahkan Engkau keluar dari kehidupan umat Tuhan di wilayah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Kristus, terima kesembuhan dengan iman-Mu. Terima kesembuhan dengan iman-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau sembuh. Sebab Tuhan sudah memikul sakit-Mu di atas kayu salib. Tuhan tidak pernah memberikan kesakitan kepada Engkau. Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, kemenangan kepadamu. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah berkat dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba percaya berkat-Mu melimpah untuk setiap kami umat Tuhan. Siapapun dia, dari latar belakang apapun. Tuhan memberkati kami semua di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya ini. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan kebenaran Tuhan menolong kami, berdaulat atas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan hamba pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon biarlah kasih-Mu Tuhan menolong kami. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Yesus,
Hamba berdoa kepada hambamu Ibu Fenty Huang yang berada di kota Solo, Jawa Tengah, untuk anak kekasih Ade Violin yang berada di kota Manokwari, untuk Bapak Kuri Rumadas yang ada di Wasior, Ibu Pendeta Wisya Agnes, dan Bapak Pendeta Elias Thompson yang ada di kota Sorong, Saudari Sulas Upuya yang ada di Manokwari, Ibu Diana De Freites yang berada di kota Sorong, Bapak Evangelis Donald Lolik Peter yang berada di Manokwari, Ibu Elanda Sugianto, Bapak Amos Hendrik Mai yang berada di Manokwari. Ya Tuhan, dan semua para hamba-hamba yang ada bersama dengan hamba pagi hari ini, Bapak Roni Uniputi yang berada di Manokwari. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menolong kami semua. Biarlah kekuatan Tuhan, kasih Kristus yang tidak terbatas itu melimpah-limpah atas setiap pribadi kami, atas hidup keluarga rumah tangga kami, atas pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami, pendidikan anak-anak kami. Dan spesial pada pagi hari ini, di dalam tugas fungsi yang Tuhan percayakan kami sebagai hamba-hamba yang melayani, sebagai gembala-gembala jemaat, dan pelayanan pemberitaan Injil, Tuhan memberkati kami. Hamba mohon biarlah otoritas Tuhan pagi hari baru ini, urapan baru turun bagi kami semua, sehingga yang kami lakukan mempermuliakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami punya pikiran yang berniat untuk mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni kami Bapa. Dan berkati kami dengan kekuatan otoritas-Mu, sehingga setiap pelayanan kami sungguh mempermuliakan Engkau. Tuhan, beri kesehatan yang terbaik atas kami. Lewat kesehatan ini kami terus memuji dan mempermuliakan Engkau ya Allah, meninggikan Engkau. Sehingga spesial kepada para pendeta, hamba-hamba yang melayani. Tuhan, setiap jemaat yang dilayani diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk waktu pagi hari ini. Hamba berdoa mengucap syukur buat anak kekasih Ellen Tuante, di mana pagi hari ini Tuhan juga memberkati ia dengan 1 tahun usia yang baru. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini, anak kekasih Ellen Tuante semakin mengasihi Engkau ya Allah, semakin taat dan setia tunduk kepada perintah-perintah-Mu, dan melakukan apa yang Engkau mau. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidupnya selalu mempermuliakan Engkau. Hamba berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati kegiatan ibadah yang akan kami lakukan, baik pagi, baik sore, malam hari, kepada semua para hamba-hamba yang melayani di dalamnya. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin. Biarlah kegiatan yang kami lakukan bukan sekedar kegiatan rutinitas, tetapi kami tahu Tuhan bahwa ibadah-ibadah yang kami lakukan karena kami membutuhkan Engkau. Dan kami harus menghargai, menghormati Engkau, Raja di atas segala raja, Gembala kami yang agung, Kepala gereja kami yang mulia, yang kami sujud sembah kepadamu. Dan kami membutuhkan hadirat-Mu, sehingga ibadah-ibadah kami bukan sekedar kata-kata, tetapi disertai dengan kekuatan kuasa Tuhan, memberkati semua yang ambil bagian di dalamnya. Bahkan yang melayani diberkati, baik secara onsite, online, diberkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu kepada kami pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa pada besok pagi, pukul 6, waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat pesan saya, Tuhan melihat hati. Tuhan bukan melihat luarnya, bukan melihat penampilannya.
Tuhan tidak melihat persembahan kita besar atau kecil, tapi Tuhan melihat hati kita. Seringkali kita juga salah kaprah, kita menyudutkan orang lain, sombong memberi persembahan besar, padahal kita juga memberi yang kecil tapi dengan hati yang salah. Sebab itu biarlah pagi hari ini kita tidak melakukan hal itu lagi. Tapi lebih istimewa, biarlah kita semua mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang sejati. Karena Tuhan melihat hati kita di saat kita memberi persembahan. Ingat, persembahan bukan dilihat dari uang. Ya, tapi bagaimana hidup kita mempermuliakan Dia. Tuhan memberkati kita, biar semua kita diberkati untuk menjadi berkat. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, salam MDC.